bahwa dana anggaran Situbondo ini bukan dari nenek moyang bupati. Salam. Baik, terima kasih. Saya Bang Don. Sore hari ini di tepat 1 Muharram ya. Saya dan juga dari beberapa teman Imsak berada di Polres Situbondo. Nah, kira-kira apa kedatangan kita ke sini ya? Untuk apa dan mau ngapain gitu kan? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita langsung kepada teman-teman Imsak ya yang sudah siap untuk memberikan statementnya nanti. Oke. Tentunya bersama Bang Ipo dan Hafid Musik. Tapi dulu terima kasih tentunya. Saya sebagai warga Situbondo dan juga orang yang lahir di Situbondo itu mempunyai hak dan kewajiban untuk menjaga dan memelihara Kabupaten Situbondo ini. Dan kami paham bahwasanya kami sebagai warga Indonesia memahami bahwasanya negara ini adalah negara hukum dan juga negara demokrasi. Tentu salah satu pilar demokrasi itu adalah supremasi hukum. Kami datang ke sini, kami mempercayai APH, tentu kami tidak nantinya ini bukan berdasarkan dengan asumsi atau persepsi. Tentu kita nanti prosesnya ini kami sepenuhnya menyerahkan kepada APH tentu dengan fakta-fakta dan juga sesuai dengan bukti-bukti hukum. Itu saja sementara dari saya. siap. Mungkin dari Mbak Dina. Hah? Nggak ada Mbak Dina? Nggak ada ya? Mas, yang lain ya? Oke, langsung ke aja karena sudah sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada teman-teman Imsak perwakilan yang ada di Polres Situbondo ini dari tadi siang kita berada di sini karena memang seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz bahwa ini bukan tentang narasi-narasi saja, bukan tentang asumsi-asumsi saja. Jadi di dalam tadi kita bersama-sama dengan penyidik Polres Situbondo untuk mengupas dulu persoalan hukum apa yang akan kita laporkan. Jadi di sana kita sudah buat untuk namanya bukti awal agar ini nanti juga tidak mempersulit Polres Situbondo. Tapi yang jelas bahwa tujuan kami ini bukan masalah kita sakit hati atau tidak ya. Sekali lagi saya katakan bukan terkait dengan sakit hati atau tidak, tapi tujuan kami adalah ketika masyarakat ini sudah viral adanya dugaan bahwa Situbondo tidak baik-baik saja, maka ini harus kita akhiri. Bagaimana cara kita mengakhiri? Bahwa asumsi-asumsi liar yang ada di masyarakat, narasi-narasi terutama yang ada di grup dan komen-komentar ini harus ada ujungnya, dan ujungnya adalah hukum seperti yang tadi dikatakan oleh Ustadz yang Mas Hafid Musik, agar supaya nanti menjadi sebuah kejelasan dan juga pembelajaran. Jangan sampai bermain-main di situ. Situbondo dibangun oleh orang-orang dan tokoh-tokoh hebat yang itu juga melalui puasa yang luar biasa. Jangan kotori Situbondo dengan hal yang tidak baik. Dan untuk hari ini kita melaporkan terkait dengan dugaan ITE ya, terkait dugaan ITE. Tadi ada pertanyaan menarik Mas Hafid Musik yang di sana, itu apa dampak? Ya, itu pertanyaan menarik ya yang dari pihak penyidik. Ya, kita mengatakan bahwa dampaknya adalah jangan sampai Situbondo ini diajarin masuk kepada ranah kebohongan. Kita sudah cukup dibohongin. Gitu. Kita sudah cukup dibohongin dengan janji-janji yang tidak pasti. Kita sudah cukup dibohongin dengan memberikan tontonan yang seharusnya tontonan itu dikeluarkan oleh para seniman, bukan oleh Pemkab. Gitu. Dengan joget-joget dan tari-tarian, dengan puisi-puisi. Itu bukan tugasnya Pemkab, gitu loh. Bukan tugasnya Bupati untuk memberikan contoh atau mungkin hiburan-hiburan kepada masyarakat. Masyarakat Situbondo cukup dihibur dengan janji-janji yang harus tertepati. Kenapa? Karena dia dipilih karena dari janjinya. Ya. Ini lebar ini nanti ya. Dan yang paling pasti adalah
saya ingatkan bahwa dana anggaran Situbondo ini bukan dari nenek moyang bupati. Sepakat. Dana di Situbondo APBD itu adalah milik rakyat yang harus diberikan kepada rakyat karena bukan warisan. Tolong bupati juga harus memahami, ya. Meskipun di sini mungkin bupati bisa berkelit, bupati tidak tahu. Tapi kan setidaknya bisa memberitahukan. Ya, jangan karena jabatannya seorang anak diperhitungkan. Jangan karena kasih sayang sebagai orang tua dalam keluarga, anak ini kita uji di sini ya. Dan pengujian di sini adalah terkait dengan kebohongan publik yang dilakukan. Makanya begini, selalu saya ajarkan, ayo teman-teman belajar jujur ya. Karena ketika kita jujur, berbohong sekali kita tidak bisa tidur. Tapi kalau sudah terbiasa berbohong, jujur sekali kita bisa tidur. Gitu loh. Nah, ini ya. Di sini yang kami laporkan adalah Undang-Undang ITE. Alhamdulillah sudah diterima, yaitu melalui laporan polisi. Nanti kita publis di luar juga. Dan saya terima kasih pada teman-teman sekali lagi berjuang dari tadi di luar ya. Kita di dalam juga meskipun dingin tapi otak kita panas, gitu ya. Ini langkah pertama ya Mbak Lina ya. Nanti langkah kedua terkait dengan dugaan nepotisme yang akan kami arahkan kepada kejaksaan. Jadi bagi-bagi split ya, agar nanti tidak fokus atau tidak bekerja keras hanya adalah satu institusi. Demikian dari saya, mewakili dari teman-teman IPSAT, mudah-mudahan. Kenapa kok IT yang dilaporkan? Gimana? Kenapa kok undang-undang IT yang dilaporkan? Ya karena ITE kan kalau di Polres kan kita masukkan di pidana umumnya. Nah, pasal pidana umum itu di Polres. 8 pasal pidana khusus terkait dengan korupsinya, dugaan korupsinya yaitu nepotismenya, itu kita alihkan ke kejaksaan. Berarti ada 2 laporan nanti ini. Ada 2 laporan. Yang pertama kita masukkan dulu laporan di sini. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan labdu ke Kejaksaan Negeri Situbondo. Apa itu Mas Ibu? Insya Allah akan kita lakukan Secepatnya. Insya Allah. Ya. Ada dah ya. Oke. Terima kasih. ya. Terima kasih dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan insaf. Salam.